Setelah hebohnya kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia, kini giliran viralnya statement dari Babeh Ridwan Saidi, seorang budayawan. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Babeh Ridwan Saidi menyaksikan keberadaan kerajaan Galuh dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya itu, ada pernyataan kontroversial lain yang diungkapkan. Ia juga mengatakan arti kata Galuh dalam kamus Armenia, yaitu brutal. Sontak, warga di Kabupaten Ciamis bereaksi dan geram akan pernyataannya. Bagaimana tanggapan dari para sejarawan dan arkeolog tentang hal ini? Dan apa dampak yang ditimbulkan bagi sejarah Kerajaan Galuh? Saksikan dalam episode kali ini, dalam Fakta bersama saya, Balkis Manisang. Di Ciamis itu tidak ada kerajaan. Karena indikator eksistensi kerajaan adalah indikator ekonomi. Ciamis penghasilannya apa? Pelabuhannya di selatan kan bukan pelabuhan niaga. Sama dengan pelabuhan kita di Teluk Bayur kan? Kan bukan pelabuhan niaga. Pelabuhan penumpang. Ciamis juga sama. Lalu dia dagang apa? Bagaimana membiayai kerajaan? Lalu diceritakanlah ada Raja Sunda Galuh. Sedangkan Galuh ditemuin tuh bangunan berundaknya tuh Iya, bangunan berundak sih bisa saja, tapi bangunan berundak itu apa dan tahun berapa kan mesti teliti kita kan. Batu batanya kan. Nah, harus kita teliti ini bekas bangunan apa. Iya, bisa jadi rumah pribadi atau bisa rumah pribadi, bisa kabuyutan saja. Ya artinya tempat orang tua yang didatengin orang-orang, itu namanya kabuyutan. Nah, kembali kepada kawan kita Galuh ini, Sunda Galuh saya kira agak keliru ya penamaan itu, karena Galuh artinya brutal. Kebersamaan kita hanya satu, kita disinggung atas nama Ciamis, kita disinggung atas nama Galuh. Maka kepemimpinan daerah hari ini, Ciamis punya potensi, Galuh bukan brutal. Jika ini mewacanakan terus-terusan akan berdampak sistemik dan ini akan menghancurkan kultural. Ciamis, kami kata Galuh tidak menerima statement Ridwan Saidi. Galuh adalah waninggali tadi beukeuh waninggali cuci hati jadi benar bukan gerak kuring bahwa telah pencederaan terhadap nama Ciamis dan Galuh harus Oke, kita dengarkan respon dari Pak Bupati Pak Herdiat Sunaria ya. Oke Pak, apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Ini Pak Herdiat sudah ikut dalam diskusi publik yang memang difasilitasi. Pertama saya ingin tanya dulu, kenapa difasilitasi cukup serius ya Pak Bupati saat ini? Pertama, kita ingin membuktikan bahwa masyarakat Galuh itu tidak brutal. Masyarakat Galuh itu santun dan cinta damai. Yang kedua, kita meyakini bahwa kerajaan Galuh ada dan prasastinya juga ada dan itu asli gitu. Apakah akan masih ada pelaporan terhadap Ridwan Saidi dan juga mungkin YouTube channel atau akun YouTube yang mengeluarkan hal ini, statement ini? Yang jelas kita pemerintah daerah intinya mensupport, mendukung apa yang diinginkan masyarakat. Kalau masyarakat sudah cukup sampai di sini, kita udah yakin, sudah jelas, ya udah itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya mereka masih ingin kita ajukan, ingin kita tuntut ke polisi misalnya, kita antar mereka. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ridwan Saidi mengatakan arti dari kata Galuh dalam kerajaan Galuh artinya adalah brutal dalam kamus Armenian menurut Ridwan Saidi. Kita tanyakan tanggapan dari Rektor Universitas Galuh yang ada di Ciamis, Yat Rospia. Permisi Pak. Mari Pak. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum Pak Yat. Oh siap. Pak Yat, assalamualaikum ya. Apa kabar? Kalau kita jabarkan Pak secara rinci ya, soal kenapa Ridwan Saidi bisa katakan Galuh yang berarti brutal itu dari kamus Armenian. Itu seperti apa? Jadi gini ya, saya sudah coba beberapa kali ya, mencoba mencari di kamus Armenian itu nggak ada, saya nggak ketemu. Dan beliau sendiri menjawab itu abad 19 ya. Nah,
Kemudian dia pakai referensi Mendes Pinto, ya. Sebetulnya kalau secara ilmiah itu jelas nol besar. Saya tahu itu Mendes Pinto itu siapa, ya. Itu dia itu ikut dengan Vasco da Gama, ya, berlayar, ya. Nah, tapi dia 1537 dia di Goa di India, ya. Kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian singgah di Malaka. Dan 1542 dia sampai di Jepang. Nah, dia eksplor di Jepang. Dia tidak pernah ke Jawa, ya. Jadi tahu apa tentang Galuh? Satu. Yang kedua, Galuh itu Retikanayun itu 612, ya. Ini 1542. Jedanya sudah sangat jauh, 1000 tahun lebih, ya. Jadi jangan lihat artinya Despinto. Tapi dari mana kemudian kita bisa tarik arti Galuh kalau memang bukan dari Armenian? Loh, kita banyak ada Sang Hyang Siksa Kandang, ya, dari naskah-naskah lah katakannya ada Rabu Yutsawal, ya, Situs dan sebagainya, ya. Kita banyak naskah Wangsakerta dan sebagainya, ya. Banyak di sini bertebaran lah. Ada dosen kagaluhan, mana saudara Ilham? Nah, ini kita mau sama Mas Galuh nih. Mungkin bisa jelaskan sedikit soal arti kata Galuh yang diartikan brutal lewat kamus Armenian. Ya. Saya belum mendapatkan yang artinya brutal. Dan dimanapun, mau kamus apapun, artinya nilainya positif-positif semua. Antaranya ada mutiara, inti hati, Galuh itu Galuh dalam artian bahasa Sunda itu tengah, bagian tengahnya pohon ataupun yang bagian kerasnya. Jadi itulah nilai-nilai filosofis Galuh semuanya positif. Yang kemudian disayangkan tadi oleh Pak Iyad kan kenapa diambil dari kamus Armenian? Padahal kalau kita cari saja jangan jauh-jauh lihat Google aja nggak ada ya. Kemudian gini lagi, maaf Mbak ya, yang beliau korek itu tentang tulisan-tulisan Nabaten, ya, itu jelas menurut saya itu pembohongan publik, ya. Yang saya tahu ya prasasti yang belum bisa terbaca itu Ciaruten, Holotan satu, ya. Dan memang satu lagi, tapi Cikapunung bukan di Ciamis, itu di Bandung. Dan itu bukan huruf Nabaten, ya, itu masih huruf spiral. Berarti itu keliru kemarin. Keliru besar, ya. Yang saya tahu untuk masuk ke sini, ke Asia Tenggara lah katakan ya, itu referensinya dari India, ya. Kita tahu India saat itu kan banyak sekali kerajaan-kerajaan, ya. Mau Mogul, mau Qutbuddin Aibak dan sebagainya, banyak Shah Jahan dan sebagainya. Nah itu dia pakai huruf Dewanagari yang dari ras Aryanya yang pada berdatang ke sana, ya. Nah, Dewanagari kemudian berkembang jadi huruf Palawa. Kemudian masuk ke kita Jawa kuno. Kemudian yang Hanocoroko itu. Kemudian masuk ke Sunda. Jadi Sunda kuno, Hanacaraka, Datasawala, pada Berjayana, Mata Baltanga, ya. Nah, Sunda kuno itulah yang kemudian terpatri di prasasti-prasasti yang ada di Astana Gede. Betul. Pak Iyad, terima kasih. Sama-sama. Kang juga terima kasih ya ini sudah membagi tadi ilmunya ya kepada kita. Kita lihat bagaimana fakta berikutnya. Saya saat ini bersama dengan Kang Pandu Radi. Apa kabar Kang? Kang Pandu ini juga sering dimintakan informasinya, keterangannya, pengalamannya langsung praktek di lapangan oleh sejarawan akademisi yang suka buat buku. Nah ini mesti ada pengertiannya juga ya Kang ya, karena dari mana juga sumber-sumber sejarah kalau tidak dari orang-orang asli yang ada di dalam tanah Ciamis ini yang punya kerajaan Galuh. Nah Kang, kalau kita boleh lihat nggak Kang contoh naskah-naskah atau mungkin literasi yang bisa menguatkan sejarah dari kerajaan Galuh juga mungkin? Ya, kalau Galuh saya pikir ya itu Teh. Jadi kita kan sumber-sumber tentang Galuh ini paling banyak itu sumbernya melimpah itu di naskah-naskah sebagai sumber sekunder. Kalau dari sisi primer gitu ya seperti prasasti. Nah, naskah ini nanti menguatkan sumber-sumber primer seperti yang di Astana Gede Kawali misalnya itu. Nah, di antara beberapa naskah mungkin yang bercerita tentang Galuh, di antaranya kita tahu ada naskah Cerita Parahyangan. Kemudian juga ada naskah yang ditulis pada masa-masa ketika Islam mulai berkembang. Di antaranya ada naskah Negara Kertabumi yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta. Kemudian juga ada naskah Carita Ratu Pakuan yang ditulis sekitar abad 18 ya. Nah, kemudian juga ada naskah Purwaka Carubanagari yang ini merujuk ke naskah Pangeran Wangsakerta. Oke, jadi ini salah satu Negara Kertabumi. Nah, ini salah satunya ini adalah Negara Kertabumi. Negara Kertabumi ini ditulis oleh Pangeran Wangsakerta ya. Jadi ini naskah Negara Kertabumi. Ya, ini bagian buku yang kedua atau Dwitya Sangga. Kemudian dialihbahasakan ini oleh
sejarawan tradisional malah dari Cirebon, oleh Pak Tede Sujana gitu ya. Ini dibuatnya di tanggal 23 Oktober 1987. Ya, ini dialih aksara dan dialih bahasakan oleh beliau waktunya itu tadi di Cirebon. Ini sudah tercatat di mana kalau di pusat, Kang? Apakah misalkan di Badan Arkeologi atau apa? Ini sudah masuk Ya, jadi. kalau saya pikir kalau ini kan naskah yang Pustaka. termasuk babon ya, kalau di Cirebon juga di Kesultanan, Ya. di keraton-keraton juga ini kan menjadi pusat karena keraton itu merupakan salah satu pusat pernaskahan semuanya adanya di keraton, karena Cirebon itu pernah menjadi pusat. Jadi ada di keraton. Di antaranya di keraton, kemudian juga dirujuk di berbagai akademisi atau institusi terkait dengan pelestarian ataupun dengan naskah misalnya. Nah, kalau naskah ini kan kajiannya di filologi misalnya gitu ya. Filologi itu lebih ke kajian isinya, kalau kodikologi lebih ke fisiknya. Gitu. Menurut Kang Pandu, variabel-variabel yang diberikan oleh Babe Ridwan Saidi soal dilihat peninggalan pelabuhan, perdagangan atau PAD ya, dan juga prasasti, itu sebenarnya sama tidak sih panduannya bagi para sejarawan dan budayawan kalau ingin memastikan ini memang benar? Ya, memang itu salah satu variabel yang menjadi syarat sebuah kerajaan yang memang seperti itu ya. Secara ekonomi gitu pada waktu itu masyarakat itu kan dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya juga teh. Masyarakat Sunda itu masyarakat yang pahuma sebetulnya, yang berhuma gitu ya. Artinya berpindah-pindah gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Tapi interaksi ekonomi, pertukaran gitu ya dan sebagainya juga terjadi seperti itu. Dan itu kan tidak selalu mengandalkan kepada industri seperti adanya tambang emas dan lain sebagainya. Nah, memang kerajaan Galuh ini berada di pedalaman katakanlah, jauh dari geografisnya, jauh dengan lautan. Tapi kekuasaannya kan terbentang sampai ke pinggir laut dan sebagainya. Terus ada pelabuhan-pelabuhan yang di wilayah utara itu Pantai Cirebon dan yang saat ini yang kita kenal itu dulunya merupakan bekas dari pelabuhan-pelabuhan dari kerajaan Galuh. Jadi boleh dikata bahwa untuk periode di masa klasik itu setelah era Tarumanagara di Sunda ini atau di Jawa Barat saat ini, kerajaan itu hanya ada dua sebetulnya, Sunda dan Galuh. Kang Pandu, terima kasih atur nuhun, Kang. Kita akan temukan fakta berikutnya. Tim Fakta sudah tiba di situs Astana Gede, Dusun Indrayasa di Desa Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Kita ingin menelusuri peninggalan sejarah dan keberadaan eksistensi dari Kerajaan Galuh itu sendiri. Kita lihat bagaimana di situs ini pembuktian-pembuktian tentang prasasti peninggalan sejarah Kerajaan Raja Galuh. Kita akan ketemu dengan beberapa arkeolog yang akan menjelaskan secara langsung. Ikuti kami. Dengan Pak Lutfi, arkeolog kita yang kita sudah bicara sebenarnya soal kerajaan ya Pak ya. Iya. Kita ingin tahu sebenarnya Pak, kalau memang ada variabel untuk membuktikan pelabuhan, lalu kemudian perekonomian dan juga prasasti. Nah, di manakah prasasti itu berada di sini? Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Galuh misalnya, kita bisa berangkat dari deduktif bahwa ada atau tidakkah kerajaan Galuh itu di masa lalu. Ada yang kedua, kita mengumpulkan bukti-bukti apakah ini mengarah ke sesuatu institusi di masa lalu. Tapi Galuh ini, kalau kita baca berbagai sumber, itu jelas ada keberadaannya. Tapi bagaimana keberadaannya, itulah yang kemudian kita teliti. Kita cari bukti-buktinya. Kita lihat sedikit ini eskavasi areanya ini ya eskavasi Pak. Coba ini, kita lihat ya sedikit ya. Ini eskavasi areanya. Ini eskavasi, ini satu bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan di Astana Gede Kawali ini. Bahwa penelitian di sini sudah dilakukan juga sudah sejak lama. Untuk Balai Arkeologi Jawa Barat sendiri, dulu namanya Balai Arkeologi Bandung, sudah mulai penelitian di sini tahun 1993. Ini timnya ya Pak? Ini sudah terakhir yang sudah dilakukan oleh tim UNPAD di bawah pimpinannya Prof. Nina. Prof. Nina, di sini ALG. ini Pak Lutfi ya? Saya memimpin tim eskavasinya, kegiatan eskavasinya. Boleh kita lihat Pak seperti apa prosesnya? Boleh. Ini hasil penelitian yang sudah dilanjutkan di bawah pimpinan Prof. Nina lewat ALG itu. Dahulunya tahun 1993 dan eskavasi 2003 bagi Balai Arkeologi Jawa Barat hanya menemukan bagian struktur ini. Interpretasinya beda. Pada saat itu ini diperkirakan jalan.
Padahal setelah kita buka ekskavasi lebih luas, kita melihat ada struktur, ada satu penampang. Kalau kita melihat di sebelah sisi utara itu ada susunan berundak yang mengarah ke tempat yang suci lagi. Dan di sebelah sana nanti ditemukan beberapa prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Galuh di masa lalu itu, prasasti-prasasti Kawali ini. Jadi ini disimpulkannya sebagai jalan ya Pak? Dulu sebagai jalan, tapi setelah kita lihat struktur berundak di situ, ada nanti struktur bagian yang sakral di masa lalu. Mungkin tempat melakukan upacara, karena dari hasil ekskavasi tahun 2003 atau 1993 itu, di bagian ini dulu ditemukan ada abu-abu. Mungkin sisa upacara di masa lalu. Di mana Pak? Di atas batu ini. Ini jelas ada struktur, meninggi ke sini. Mungkin di sini ada satu proses upacara, baru menempatkan abu di sini, dan ini makin meninggi ke sisi sebelah utara, dan di sebelah sana itu adalah Gunung Sawal. Oke, mohon maaf Pak. Jadi ini adalah bagian dari tadi yang dikatakan diperkirakan sebagai tempat sebagai bagian dari proses upacara yang ada di Astana Gede Kawali atau di bagian Kerajaan Galuh itu di masjid. Oke, ini baru ekskavasi yang menghasilkan struktur yang membuktikan bahwa di masa dalam satu prasasti disebutkan itu pusat keraton di Sulawesi Selatan menyebutkan prasasti itu, inilah bagian-bagian dari proses atau bagian dari kompleks keraton di masa lalu itu. Itu yang dicoba direkonstruksi lewat proyek LG itu. Jadi dalam hal ini dari kerajaan Galuh itu kita bisa lihat ada temuan atau tinggalan budaya yang ada di permukaan, kita bisa lihat prasasti, dan juga ada struktur yang tertutup di bawah permukaan tanah yang kita buka lewat ekskavasi itu. Inilah buktinya gitu. Setelah melihat tadi hasil ekskavasi dari tim peneliti, kita juga akan lihat bagaimana bukti-bukti prasasti dan penemuan-penemuan benda bersejarah yang akan dijelaskan oleh arkeolog. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu Eti. Iya. Saya bersama dengan Ibu Eti Saringan Dianti sebagai arkeolog juga. Ini tim dari ALG 4 juga Ibu ya? Iya. Kita ada di Prasasti 1 nih Bu? Ya, Prasasti Kawali 1. Boleh sambil masuk ya Bu? Boleh. Oke, boleh, kita sambil masuk ke dalam. Ini berarti prasasti dari 6, ini yang pertama yang ya Bu? pertama. Nah ini ya Bu ya? Ini tulisannya apa Bu? Prasasti? Prasasti dalam bahasa dan aksara Sunda kuno. Gitu. Aksara Sunda kuno? Ya. Mungkin bisa kelihatan ya? Boleh lihat. Jadi artinya apa nih Bu? Nah ini sebetulnya untuk Galuh ya, Galuh pada masa Niskala Wastu Kencana ini prasasti paling penting karena di sini juga seperti kalau kita lihat di situ ya ada intinya adalah bahwa di sini ada Keraton Surawisesa. Iya. Ya. Oh ini dijelaskan ya Bu ya? Ya dijelaskan di situ. Mungkin kalau bisa dilihat nih ahli bahasanya yang boleh ahli bahasa yang adalah yang berbahagia Prabu Wastu. Yang bertata di kota Kawali, yang memperindah Keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, gitu. Oke, ini masih sejarah asal negeri. Ini tuh untuk mengingatkan bahwa ini yang terjadi di sini, ya Bu. Ya, jadi pertama kali kita mengenal Prabu Wastu itu adalah dari prasasti Kawali. Nah, yang didukung oleh cerita Parahyangan bahwa beliau ini adalah putra dari Linggabuana yang meninggal di Bubat. Ini umurnya sudah berapa Bu? Kalau boleh di... Niskala Wastu itu 1371 sampai 1475. Jadi dia bertahta 104 tahun. Jadi kalau ketika dia ini 1371 mungkin sekitaran setahun atau 2 tahun biasanya kan prasasti nggak langsung dibuat gitu. Jadi 104 tahun? Kurang lebih lah. Kurang lebih? Kurang lebih. Sudah 1 abad ya Bu ya? Iya, karena kan dia awal menceritakan bahwa dulunya ini Astana Gede Kawali ini diperkirakan menurut cerita Parahyangan dan Ratu Pakuan ini adalah bagian dari Keraton Surawisesa. Nah, karena Bu, dengan adanya ini. Gitu. Bagaimana Bu caranya membedakan mana prasasti jadi-jadian? Artinya dibuat seakan-akan itu prasasti kuno sama yang benar asli. Nah kalau yang asli pertama ya, saya bukan epigraf ya, cuma saya mempelajari ini sedikit. Ya kita lihat aja batuannya ini, ya udah kelihatan. Terus yang pertama ini kan biasanya beberapa prasasti Sunda kuno ini digaris. Oh, ininya digaris. Nah terus dibuatlah, baru ditata ya, dengan bahasa dan Sunda itu Sunda kuno kalau yang ini. Sunda kuno ya Bu. Sunda kuno iya. Jadi ini dengan ilmunya epigrafi Bu ya? Epigrafi. Jadi arkeolog itu juga ada bidang-bidangnya gitu. Nah, kalau yang mempelajari tentang huruf-huruf ya prasasti itu epigrafi.
Walaupun kita juga belajar semuanya ya, cuma itu tidak mendalam gitu. Yang sebelah kiri ini apa, Bu? Sebelah kiri prasasti 2. Nah, ini bisa dibuka, boleh. Nah, ini juga sama. Oke. Bahasa dan aksara Sunda kuno. Nah, ini kalau kita lihat juga batu monolit, kemudian ini batu monolit ya, Bu ya? Iya, itu juga sama monolit ya, cuma kebiasaan orang Sunda ya. Iya. Itu mereka tidak mengeksploitasi, artinya bebatuan, misalnya perlunya ini ya cari batu yang sebesar ini. Jadi dari 2 prasasti yang tadi Ibu Eti jelaskan kepada tim fakta, pada saya, ini bisa membuktikan bahwa situs Kawali ini maksudnya adalah situs yang menjelaskan Kerajaan Galuh atau tidak? Iya, dari 2 prasasti ini kan jelas disebutkan Kawali dan Keraton Surawisesa itu sebagai Keraton Galuh Pakuan. Jadi kalau kotanya itu Galuh Pakuan, kalau keratonnya Surawisesa, nah rajanya adalah Niskalawastu Kencana. Jadi dulunya ini adalah kabuyutan yang kemudian berubah fungsi menjadi keraton. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita akan coba bertemu dengan Babe Ridwan Saidi. Seperti apa tanggapan Babe setelah tahu pernyataannya ini juga menuai kontra dari pihak-pihak lain? Kita akan tanyakan. Saya bersama dengan Babe Ridwan Saidi. Babe, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Potongan rambut baru ya, Babe? Oh iya nggak? Ngapalin aja. Iya dong. Ini soalnya kenapa dihafalin? Babe itu lagi viral-viralnya nih, Be. Oh gitu ya. Tapi gini, kita bukan soal sekedar fakta, bukan soal memotret bagaimana seseorang viral. Tapi kan apa yang diucapkan. Babe ini kan kapasitasnya tidak diragukan lagi. Tahu sejarah, ngerti orang-orang dalam sejarah. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya Babe sedang mau menyampaikan apa sih? Temanya. Iya, sedang mau menyampaikan apa sebenarnya? Nah, temanya adalah Jawa dan Sunda nggak pernah perang. Jawa, Sunda nggak pernah perang? Nggak pernah perang. Jadi temanya adalah kita bagaimana dengan sejarah ini membangun persatuan bangsa. Oke. Jadi cerita-cerita legenda, folklore, folktale Ya. yang kebenarannya diragukan, itu hendaknya tidak dikembangbiakan lagi. Oke. Saya juga mengatakan bahwa ada folklore tentang kerbau Minang lawan kerbau Jawa. Dan Minang kan kata mereka artinya kerbau menang. Ya. Nah, di mana kerbau Jawa kalah. Padahal Minangkabau kan artinya kerbau yang halal menang. Jak orang Sunda teh gitu. Juga cerita tentang Putri Galuh. Oke, tiba-tiba ada cerita Putri Galuh nih. Contohnya berikutnya. Ya. Contoh berikutnya Putri Galuh. Putri Galuh katanya mau ditaksir sama Hayam Wuruk. Iya. Tapi dianterin dianya ke rumah ke kerajaan Majapahit. Nah, di tengah jalan di tempat yang namanya Bubat, dia mengalami musibah akibat ulah Gajah Mada. Nah, cerita itu cukup serius yang berakibat tidak ada nama jalan di beberapa kota di Jawa Barat yang bertemakan Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada, juga di beberapa tempat di Jawa bagian lain, di kota-kotanya. Ini kan nggak bisa kita berlanjut begini, ya kan? Lalu dikatakan Putri Galuh itu adalah dari kerajaan Sunda. Nah, saya mempersoalkan apakah itu kerajaan ada, karena apa namanya itu parameter sebuah kerajaan dalam arti mayor power system adalah apakah di situ ada pelabuhan komersial, apakah ada emas, apakah ada perdagangan kopi ekspor kalau bahasa sekarang. Kalau nggak ada nggak bisa. 3 variabel itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Atau 2 dari 3 bisa, ya kan? Nah, intinya saya nggak lihat ada pelabuhan di Ciamis. Nggak ada pelabuhan. Nggak ada emas. Nggak ada emas. Komoditas ekspornya juga apa? Kopi nggak ada juga di situ. Kopi di Minang, ya kan? Minang punya kopi, punya lada. Punya kopi, punya emas. Sunda, Bogor punya lada, punya emas. Macam itulah yang diperlukan. Bisa membahas itu karena terpicu juga dengan apa nih, ramainya kerajaan atau apa sebenarnya? Ya, saya terpicu agar kita benarnya ya populasi kerajaan ini, ya kan, kesannya makin lama makin besar. Sampai ada yang abal-abal, ada yang kagak gitu kan, makin lama makin besar. Nah, eksistensi mereka mau sebanyak apapun
asal realita historisnya benar. Realita historis tadi cuma 3 variabel itu aja cukup Menurut saya cukup. Salah satu bahwa ada peninggalan artefak misalnya. Oh bisa, itu kita periksa kan yang ada di Astana Gede, itu kan tidak ada menjelaskan bahwa itu adalah bukti kerajaan. Sebab jangan salah, artefak atau artefak baik prasasti maupun monumen stone maupun bangunan itu tidak mesti didirikan oleh power system, bisa aja oleh orang kaya. Kayak Borobudur. Nah, kalau Babe dari kajian ilmu sejarah, gimana caranya mesti pastikan yang ditinggali oleh sejarah atau orang kaya tadi kalau menurut yang kita memastikan misalnya kayak Batu Jaya itu bukan kerajaan yang meninggalkan. Manapo Jambi juga bukan, nggak ada power system di situ. Tapi orang kaya atau komunitas yang kaya, pedagang-pedagang. Nah kita balik tentang misalnya contoh. Kerajaan Sunda Bogor, prasastinya teksnya itu kuat mendukung prasasti Pasir Jambu, prasasti Kebon Kopi, atau prasasti Citati Sukabumi. Itu jelas menyebutnya sebagai kerajaan Sedane. Ini prasasti-prasasti yang ada di Astana Gede lebih berkaitan dengan tempat yang bernama Kawali. Kawali itu kan artinya hunian pemegang amanah. Nah ini berkait lagi dengan situs yang dinafikan oleh arkeolog. Saya situs itu Pariangan yang disebut Batu Rompe. Ini menandakan di situ sudah ada modernisasi pertanian. Itu abad ke-5 menurut Bernard Grun. Nah menurut saya startnya dari sini. Lah ada power system tapi minor power system. Ya kan? Minor power system untuk kebutuhan internal saja. Jadi menurut Babe kalau nggak ada 3 variabel itu nggak bisa dibilang kerajaan. Dalam rangka minor power system. Semua situs dan lain-lain itu nggak bisa juga tidak dengan sendirinya. Itu dengan ada situs loh, ada kerajaan. Tapi ada keturunan di situ, keturunan anak raja, dulu cucu raja, cicit raja, itu gimana? Kita kan kalau udah cerita begituan kan mesti ada legalisasi pengadilan. Ada intinya ini pendapat saya. Kalau pendapat saya salah dikoreksi dong. Dengan bukti. Dengan bukti. Sejarah. Untuk pengembangan. Betul. Apapun yang saya lakukan ini telah merangsang minat generasi muda untuk minat sejarah. Betul. Apapun. Nah, ini yang dibutuhkan. Karena kan sejarah banyak yang simpang siur. Generasi kita bisa kehilangan sejarah kalau tidak ada yang meluruskan. Nah, kalau Babe berharapnya jika ada beberapa sumber gitu ya, resources, itu gimana tuh caranya kita dapat pakem ini loh yang benar? Enggak, kita kan mesti punya parameter untuk mengukur itu. Kita mesti membaca buku-buku dalam metode historiografi, buku-buku dasar. Misalnya ada saja Claudius Ptolemaios yang dari abad kedua, ya kan? Saya kan ada buku itu. Kemudian kalau abad, contoh aja ya, jangan nyebut semua. Untuk abad ke-16 kan ada Ferdinand Mendes Pinto, itu laporan semasa. Dia semacam wartawan perang kalau sekarang. Laporannya tuh diedop oleh Cambridge University dan Harvard University. Nah, kalau penggunaan istilah saya yang dipersoalkan, Galuh yang saya gunakan istilah pengertian lama, bukan pengertian sekarang. Misalnya Anda mengatakan bambu larangan di Jakarta Barat, bambu larangan, ada lagi dilarang merokok. Sama enggak dilarang merokok sama bambu larangan? Enggak, bambu larangan kan bambu suci. Dilarang merokok jelas larangan. Ada perubahan makna. Penggunaan kata Galuh dulu dan penggunaan kata Galuh sekarang. Itu beda? Itu beda, kadang-kadang paradoks. Kalau Galuh yang lama artinya apa, Be? Galuh yang lama kurang enak lah, jangan kita ulang lagi. Galuh yang baru? Ya Galuh yang baru artinya bagus, kan gitu. Nah kalau ini saya salah mengutip ini, verba ini, ya saya minta maaf, kan berkali-kali saya bilang. Tapi kan ini bukan pokok pikiran saya, yang pokok pikiran saya, marilah lewat sejarah kita membangun persatuan bangsa. Dan merangsang anak-anak didik untuk menatap ke depan. Kita sejarah dalam rangka menatap ke depan. Jadi gini, Babe itu nggak mengesampingkan kebenaran bahwa ada kerajaan di kita. Oh iya, sekarang buktikan. Itu saya bilang di Ciamis itu yang perlu disorot adalah Kawali. Daerah Kawali, ya kan. Lalu situs-situs Kawali dicermati benar. Karena saya nggak ketemu kata Galuh dari teks prasasti di situ. Jadi maksudnya kerajaan Galuh masih dipertanyakan nih? Masih dipertanyakan. Bukan nggak ada? Ada atau nggak ada? Mungkin ada. Mungkin ada karena itu baru bekerja meneliti. Dengan variabel tadi yang harus menjadi paket.
Terima kasih Babe sudah memberikan waktunya buat fakta Babe ya. Kita akan lihat bagaimana fakta-fakta berikutnya. Tetap bersama Fakta. Saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Sejarah dari Universitas Padjadjaran, Profesor Nina Herlina sudah bersama saya ya. Prof, kita ingin tahu langsung, ini kan yang harus dijelaskan adalah sejarah soal Kerajaan Galuh. Karena Kerajaan Galuh baru-baru ini juga langsung viral begitu ya. Pernyataan dari seorang budayawan juga, Babe Ridwan Saidi, yang mengatakan Kerajaan Galuh tuh nggak ada. Nah, kita ingin tahu dari Ibu yang juga meneliti langsung. Kan seperti apa sebenarnya metode kita bisa melihat penemuan sejarah? Jadi begini, sebetulnya bidang sejarah adalah bidang yang terbuka. Bidang terbuka, jadi Pak Ridwan Saidi memang bukan sejarawan, tapi beliau berhak dan boleh meneliti sejarah, boleh membuat buku sejarah, silahkan begitu ya. Nah, jadi saya sebagai sejarawan akademis mengklasifikasi bahwa sejarawan itu di Indonesia, di luar negeri pun sama. Itu ada yang disebut peminat sejarah, ada yang disebut sejarawan akademis. Nah, peminat sejarah itu ya seperti Pak Ridwan Saidi. Yang jadi masalah itu kan kalau statement konklusi dari penelitian beliau itu menimbulkan satu keresahan di kalangan masyarakat terkait, mungkin juga menimbulkan rasa marah, rasa dihina. Pak Ridwan Saidi mengatakan bahwa sejarah Kerajaan Galuh itu tidak ada, ya, artinya itu cuma dongeng begitu. Nah, saya sendiri sebagai sejarawan akademis sudah meneliti mengenai Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda itu dari tahun 1984. Saya harus meminta bantuan pakar-pakar dari ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu yang saya perlukan itu apa? Yaitu ada ahli geologi, ada arkeolog, ada ahli filologi, ada arsitek, ada ahli antropologi, dan saya biasanya memerlukan ahli geodesi. Babe Ridwan Saidi kan mengatakan harus ada bukti pelabuhan, perekonomian, dan juga prasasti. Itu bisa dijelaskan oleh sejarawan akademis melihat Kerajaan Galuh ini keberadaan seperti apa dalam 3 variabel itu. Sebetulnya konsep dasar negara atau kerajaan itu 3 saja yang harus dipenuhi. 1 ada rajanya, yang kedua ada rakyatnya, ketiga ada wilayahnya. Sebetulnya itu, ya. Tapi bahwa ditambahkan ada sumber ekonomi dan lain-lain itu begini. Kerajaan Galuh itu sebetulnya memang tidak punya pelabuhan di selatan karena itu Samudra Hindia. Jadi tidak mungkin ada pelabuhan di sana. Tapi dari hasil penelitian saya bersama para arkeolog dan geolog dari 2014 sampai 2019 kami menemukan ada ini, yaitu pecahan-pecahan keramik dari dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Ini adalah dari masa pemerintahan, salah satunya pemerintahan Niskalawastu Kancana. Ya, dan setelah kami trace, kami jejaki, ini Kawali itu Astana Gede itu adalah ujung dari jalur dagang melalui darat, ya, menuju ke Raja Galuh sampai ke Cimanuk. Memang baru tahun 1511 ada yang namanya petualang Tome Pire. Tome Pire itu mendapatkan informasi dan sebagian juga dia buktikan sendiri bahwa kerajaan Sunda yang dia sebut Regno di Sunda itu punya 6 pelabuhan, salah satunya Cemano itu Cimanuk. Jadi ada sebenarnya pelabuhan yang dimaksud itu tadi. Dan jumlah keramik ini itu menunjukkan bahwa keramik ini jadi bukan sekedar hadiah atau apa, itu adalah komoditas dagang. Prasasti yang dipertanyakan, Bu. Ya. Ada nggak prasasti milik Kerajaan Galuh gitu? Ya, baik. Jadi gini, kan yang saya dengar sendiri, Pak Ridwan Saidi mengatakan bahwa ini prasasti buatan Belanda, bukan buatan kerajaan. Nah, jadi begini,
sebetulnya prasasti-prasasti ini memang baru ditemukan abad ke-19. Bahkan yang prasasti ke-6 baru tahun 1995. Nah, tapi prasasti ini adalah saya sebut sumber primer kuat. Karena apa? Ini oleh para arkeolog yang membacanya berulang-ulang, bahkan oleh orang yang berbeda, ini menunjukkan bahwa huruf-huruf dalam prasasti ini itu sama dengan huruf-huruf prasasti yang ada di India. Makanya bisa disimpulkan ini adalah prasasti abad ke-14. Nah, dari sumber lain yaitu Carita Parahyangan, ya, saya menemukan siapa Raja Niskalawastu Kancana itu. Itu adalah putra Prabu Maharaja atau Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat. Nah, supaya lebih objektif lagi, saya pergi ke Lisabon, pergi ke Torre de Tombo untuk apa? Mencari bukti bahwa ini kerajaan Galuh itu ada, bahwa Niskala itu ada. Nah, di sanalah saya menemukan surat perjanjian antara penguasa Portugal dengan penguasa kerajaan Sunda. Kalau ini surat perjanjian itu adalah sumber primer tentang kerajaan Sunda, kan orang nggak bisa bilang ini bohong. Benar nggak ada bukti perekonomian di kerajaan Galuh? Sekali lagi bahwa sumber PAD untuk kerajaan Sunda maupun Galuh yang menonjol itu adalah lada. Lada ya, Bu, ya? Lada. Ini ada mungkin di bukunya. Ada di sini buktinya, yaitu bahwa ini disebutkan oleh Tome Pire bahwa komoditi dagang apa yang bisa dibeli di kerajaan Sunda, dan ini kerajaan Sunda ini penerusnya ada penerus dari Galuh, itu adalah lada. Mereka berkuasa. Ini seabad kemudian, lihat. Ini ya, Bu ya? Iya. Nila, dan ini catatan bukan sembarang catatan, VOC yang catat, ya. Jadi ini bukti kuat bahwa orang sini nggak miskin-miskin amat gitu loh. Ibu, terima kasih. Prof Nina, terima kasih. Mudah-mudahan bukunya cepat dicetak dan bisa disebarluaskan untuk kemudian menyelamatkan lestarinya sejarah dari Kerajaan Galuh dan Kabupaten Ciamis. Catatan yang diyakini oleh sejarawan dan juga masyarakat umum soal Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menjadi kerajaan yang eksis dan memerintah tanah Sunda. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa situs dan artefak yang ada di Kabupaten Ciamis, di mana dulu berdiri di atasnya Kerajaan Galuh. Hal ini menyanggah statement dari Babe Ridwan Saidi yang menyaksikan keberadaan Kerajaan Galuh dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Galuh itu sendiri juga diceritakan dalam naskah-naskah kuno, seperti naskah Carita Parahyangan dan juga naskah Nagara Kertabumi. Arti Galuh itu sendiri adalah permata. Berbeda dengan statement dari Babe Ridwan Saidi yang mengatakan arti Galuh adalah brutal. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, sejarah merupakan entitas dan identitas suatu bangsa yang sangat penting untuk dijaga keabsahan dan kebenarannya agar bisa menjadi bekal warisan anak cucu kita. Saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.